Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delco. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu 3 kesalahan penyebab cedera olahraga. Jangan dianggap sepele ya. Jadi sobat sekalian, jadi memang salah satu hal yang bisa memberikan kita kondisi yang baik adalah selalu bergerak dan salah satunya adalah olahraga ya. Tapi kadang kita sering terkena yang namanya cedera gitu ya. Maka hal-hal yang cedera ini tentu saja akan berefek kita itu akan istirahat lama. Nah, sebelum itu terjadi tentu saja kita harus mewaspadai cedera-cedera yang kemungkinan akan bisa kita alami ya kalau kita tidak terbiasa. Itu yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup, yaitu 3 kesalahan penyebab cedera olahraga jangan dianggap sepele ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba produk kesehatan yaitu madu hutannya, link pembelian ada di deskripsi. Variannya banyak, misalnya madu hutan Flores, Rio ya, Kalimantan dan lain sebagainya. Dan ini berbeda dengan madu biasa yang manfaatnya ini tentu saja lebih baik daripada madu biasa. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Delco di Tokopedia atau Shopee. Baik sobat sekalian, langsung kita baca dan kita ulas 3 kesalahan penyebab cedera olahraga jangan dianggap sepele. Olahraga adalah latihan fisik yang dapat membantu menjaga kebugaran tubuh. Sebelum memulai gerakan olahraga, Anda harus melakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Melewatkan fase pemanasan termasuk salah satu kesalahan penyebab cedera olahraga yang seringkali tak terhindarkan. Apapun jenis olahraganya, bagian pemanasan adalah hal utama yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Penyebab cedera olahraga, ada beberapa kesalahan-kesalahan paling umum yang bisa menjadi penyebab cedera saat berolahraga. Berikut faktornya melansir dari Verywell Health. 1. Tidak pemanasan ya. Jadi memang olahraga itu mau tidak mau harus pemanasan ya, menggerakkan badan sebentar ya untuk melemaskan otot, karena kalau tidak dimelemaskan tentu saja akan otot itu kaku dan itu akan mengakibatkan cedera otot ya. 1. Tidak pemanasan. Melakukan pemanasan atau warming up sebelum olahraga bertujuan untuk menghindari tubuh dari risiko cedera. Sebab sebelum berolahraga otot-otot dalam tubuh ini umumnya masih dingin dan kaku ya. Jika langsung digunakan untuk aktivitas berat, risiko mengalami cedera otot menjadi lebih besar. 2. Tidak fokus. Kesalahan penyebab cedera olahraga selanjutnya yaitu tidak fokus. Misalnya Anda tidak berhati-hati saat peregangan lalu bagian tubuh jadi terkilir, atau saat berolahraga lari di area licin atau basah Anda tergesa-gesa sehingga terpeleset dan luka. Ketiga, kecelakaan. Kecelakaan tidak selalu terjadi di lalu lintas. Pada saat berolahraga juga bisa, dan keadaan ini berpotensi membuat cedera akut atau kronis, seperti kecelakaan akibat terkena peralatan olahraga, misalnya tergelincir dari treadmill, terluka saat angkat beban berat, atau terpukul dan berdarah ketika olahraga bela diri. Jenis cedera olahraga. Cedera olahraga jenisnya ada banyak. Di bawah ini terdapat jenis-jenis cedera olahraga yang seringkali terjadi. 1. Terkilir. Terkilir atau kesleo adalah kondisi salah urat di salah satu anggota tubuh dengan gejala nyeri yang tidak bisa ditahan serta rasa sakitnya bisa berlangsung berjam-jam ya. Jadi sobat sekalian ya, terkilir itu ada kondisi yang tidak sakit gitu ya, yang harus kita hindari. Kedua, bengkak dan memar ya. Jadi ini adalah macam cedera olahraga, bengkak atau memar. Nah, kemungkinan kita salah satunya atau salah duanya pernah mengalaminya ya, pada saat olahraga atau tidak olahraga. Bengkak atau memar. Bengkak dan memar kemerahan merupakan reaksi dari peradangan akibat cedera olahraga. Keadaan bengkak ini tidak selalu buruk, akan tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan. 3. Kram. Kram yaitu kejang otot serta kaku menjadi indikasi dari cedera akut ya. Biasanya kram menyerang area sendi dan tergantung dari kesalahan gerakan olahraga yang dilakukan. 4. Mati rasa. 4. Mati rasa. Mati rasa yang sering disebut kesemutan adalah tanda iritasi atau cedera saraf. Iritasi saraf ini dapat dipengaruhi oleh pembengkakan atau peradangan. 5. Sakit kepala. Olahraga bela diri seringkali menggunakan gerakan pukulan. Apabila pukulan itu dilakukan kencang dan terkena kepala, maka efeknya bisa cedera dan memicu sakit kepala. 6. Kehilangan keseimbangan.
Area kaki seringkali mengalami cedera olahraga baik karena tergilir, terjatuh, atau lainnya. Akibat cedera itu, otot dan sendi bisa melemah sehingga tubuh kehilangan keseimbangan. Cara mengatasi cedera olahraga. Apapun jenis cedera yang terjadi saat olahraga, cara mengatasinya tidak bisa sembarangan dan harus ditindaklanjuti oleh ahlinya. Apabila saat cedera dan kondisi Anda tidak terjangkau langsung oleh fasilitas kesehatan, bisa melakukan metode RICE sebagai pertolongan pertama. R itu rest ya. Rest adalah proses untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera sekaligus berhenti dari aktivitas olahraga yang sedang dilakukan. ICE. Apabila tulisannya IC ya, bacanya kan gabungin IC, ICE ya. Apabila jenis cederanya bengkak dan memar, maka bisa menggunakan es untuk mengurangi rasa nyeri sementara. Kompres. Mengkompres dilakukan dengan cara membalut bagian tubuh yang cedera, bisa menggunakan kain waslap, handuk lembut, atau perban. Elevate. Elevasi ini berarti meninggikan bagian yang cedera supaya posisinya melebihi ketinggian jantung sehingga membantu mendorong cairan keluar dari area bengkak. Jika kondisi cedera tergolong parah serta muncul gejala-gejala tidak biasa, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cara mencegah cedera olahraga. Melansir dari laman Better Health, berikut cara mencegah cedera saat berolahraga yang bisa lebih dahulu dilakukan. Anda bisa mulai pemanasan dari gerakan-gerakan ringan dan instan minimal 5-7 menit sebelum masuk ke gerakan inti olahraga. Memakai pakaian olahraga yang nyaman dan menyerap keringat. Memakai alas kaki yang sesuai, menggunakan matras apabila memang diperlukan, melakukan gerakan olahraga secara bertahap dan tidak terburu-buru. Jangan lupa minum air putih yang cukup saat istirahat. Setelah berolahraga, tutup dengan pendinginan atau cooling down. Itulah beberapa kesalahan penyebab cedera olahraga yang paling sering terjadi, sekaligus pertolongan pertama dan pencegahannya yang bisa dilakukan ya. Jadi lengkap ya sobat Dielgo sekalian ya. Ketika olahraga itu menjadi kebutuhan pada saat sekarang, tapi ingat ya, hal-hal cedera itu bisa menjadi hal yang bisa menghantui setiap saat kalau kita tidak tertib dalam melakukan hal yang namanya warming up atau pemanasan ya. Apapun itu ya, ketika kita melakukan aktivitas ringan pun, untuk jalan kaki di jogging track gitu misalnya, ataupun walking track gitu ya, di area alun-alun ataupun tempat dekat rumah kita ya, usahakan untuk tetap melakukan warming up 5 menit ya. Nah, kalau kita misal berpikir itu kelihatannya walking di walking track itu tidak akan mengalami cedera lah, itu juga hal yang kita anggap sepele ya, maka kita tidak boleh menganggap sepele, dan bisa saja nanti meskipun kita kelihatannya akan tidak cedera ya, bisa saja nanti kalau cedera itu hal yang akan memberatkan kita ya. Setelah itu ingat kalau penyesalan di belakang gitu ya. Dan juga setelah berolahraga jangan lupa untuk cooling down ya, cooling down untuk melemaskan otot kembali supaya apa-apa yang tadi bekerja keras pada saat olahraga itu bisa dinormalkan kembali ya. Saya juga dorong untuk selalu pola hidup kesehatan, salah satunya olahraga, dan juga rekomendasi untuk mengkonsumsi produk kesehatan ya, untuk menjaga imunitas tubuh kita yang supaya tidak cepat sakit ya. Dengan apa ya, saya rekomendasikan untuk konsumsi produk herbal propolis ya. Propolis ini adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya ya. Ini sudah memakai teknologi nano ya, yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Manfaatnya luar biasa, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, tumor, mah, kanker, kolesterol, ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, dan lain sebagainya. Jadi ini produk sabu jagat yang dapat mengobati hampir setiap penyakit gitu ya. Kemudian varian yang kedua yaitu untuk otak, yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat memberikan meningkatkan konsentrasi,
membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulannya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, sertifikat dari internasional ya, INEA ya, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Public Survey ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat 3 kali gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Public Ruqyah ya, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu herbal yang bisa Anda sediakan, Anda stok ya di rumah untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.